Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi analisis laporan keuangan yang pertama akan kita bahas berkaitan dengan hal yang akan dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Kompetensi yang harus dimiliki setelah mempelajari mata kuliah ini bisa dibaca dalam 5 poin intinya. Memahami ruang lingkup laporan keuangan sampai dengan mampu menilai kinerja ya. Kemudian materi pembelajaran di mana kita lihat di situ ada laporan keuangan. Kemudian kita analisis dengan analisis laporan keuangan, ada alat analisis laporan keuangan juga di situ. Kemudian penilaian dilakukan ujian tengah semester, ujian semester, tes dan tugas 20 poin sehingga totalnya adalah 100. Kemudian untuk nilai A di mana mahasiswa memperoleh nilai akhir 70 ke atas. Untuk nilai B 60 sampai 70 dan seterusnya. Arti penting laporan keuangan diantaranya adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, untuk mengetahui kesehatan perusahaan, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan seperti pemilik usaha adalah untuk mengetahui keberhasilan perusahaan, untuk menilai prestasi manajer. Kemudian bagi manajer sendiri atau pimpinan perusahaan adalah untuk mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan, untuk mengukur efisiensi tingkat bagian tiap-tiap bagian. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan diantaranya adalah para investor untuk mengetahui keamanan dana yang ditanamkan. Jadi laporan keuangan memiliki manfaat tadi dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal dalam rangka membuat keputusan bisnis sesuai dengan kebutuhan tersebut ya tadi, bagi investor, pemilik, maupun manajemen dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Di sini akan kita pahami terlebih dahulu apa itu akuntansi, bahwa akuntansi adalah suatu proses dari mulai pencatatan sampai dengan menginterpretasikan transaksi keuangan perusahaan sehingga dibuatlah laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri adalah laporan hasil kinerja keuangan selama satu periode. Sifat laporan keuangan bisa dilihat dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi. Intinya bahwa laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada bukti transaksi kemudian dicatat secara terperinci historis, dapat ditelusuri kebenarannya. Di situ ada pendapat pribadi dalam arti bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akunting itu harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, laporan keuangan memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut perlu dilakukan alat bantu, alat untuk mengukur tadi kinerja keuangan, bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang dihasilkan oleh suatu entitas, suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, laporan keuangan tersebut secara umum terbagi menjadi beberapa jenis. Ada neraca, laporan laba rugi, ada laporan arus kas, laporan perubahan modal. Itu yang biasa disajikan oleh para pemilik perusahaan atau entitas. Nah, di dalam laporan keuangan terbagi menjadi 5 jenis rekening, 5 akun. Yang pertama adalah akun aset atau aktiva, kemudian dari aset tersebut ada disebut aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Untuk
Yang kedua adalah kewajiban hutang. Hutang juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Selain itu ada ekuitas atau modal. Istilah lainnya adalah selisih bersih antara total aset dengan hutang, disebut dengan ekuitas. Selain ekuitas ada pendapatan dan beban. Pendapatan adalah arus kas masuk yang terjadi akibat adanya kegiatan operasional perusahaan. Kemudian beban di sini adalah kewajiban yang muncul karena adanya aktivitas usaha sehingga beban itu muncul, ya contohnya adalah beban gaji, beban listrik, beban pemeliharaan dan lain-lain. Nah, pada penjelasan kali ini ya tadi dapat dipastikan karena dapat disimpulkan bahwa karena keterbatasan laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan tersebut, maka harus ada alat yang dapat secara handal, secara relevan untuk menilai kinerja keuangan tersebut berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Nah, tujuan dari mata kuliah ini ya tadi adalah untuk menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sehingga dengan alat analisis laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas, perusahaan ataupun organisasi lainnya. Nah, demikian pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di grup yang sudah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.